Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan tanpa arah? Seperti setiap hari hanya rutinitas yang berulang tanpa kemajuan nyata? Jika iya, mungkin kamu belum menerapkan kebiasaan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang berpikir bahwa sukses itu soal keberuntungan atau bakat bawaan. Padahal, rahasia sukses sebenarnya terletak pada kebiasaan sehari-hari. Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People mengungkapkan 7 kebiasaan yang membedakan orang sukses dari yang lainnya. Apa saja kebiasaan itu? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Be proactive. Jadi pengendali hidupmu. Orang-orang yang efektif tidak menunggu keadaan berubah, merekalah yang mengubah keadaan. Menjadi proaktif berarti mengambil kendali atas hidup, bukan sekadar bereaksi terhadap situasi. Misalnya, saat menghadapi tantangan di pekerjaan, alih-alih menyalahkan lingkungan atau atasan, orang yang proaktif akan mencari solusi dan mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Mereka tidak membiarkan faktor eksternal menentukan nasib mereka. Salah satu cara untuk melatih proaktivitas adalah dengan mengganti pola pikir dari "aku harus melakukan ini" menjadi "aku memilih untuk melakukan ini". Dengan begitu, kamu tidak lagi merasa seperti korban keadaan, tetapi sebagai pengendali hidupmu sendiri. Selain itu, orang proaktif selalu memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka tidak hanya bertindak berdasarkan emosi sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya di masa depan. 2. Begin with the end in mind. Tetapkan tujuan yang jelas. Orang yang sukses selalu memiliki visi tentang masa depan mereka. Mereka tidak menjalani hidup tanpa arah, tetapi menetapkan tujuan yang jelas dan bekerja menuju ke sana. Salah satu cara untuk menerapkan kebiasaan ini adalah dengan membayangkan bagaimana kamu ingin dikenang. Jika kamu menulis pidato untuk acara perpisahanmu, apa yang ingin orang lain katakan tentangmu? Ini bisa menjadi panduan untuk menentukan arah hidupmu. Selain itu, membuat vision board atau menulis rencana hidup di jurnal bisa sangat membantu. Dengan begitu, kamu bisa selalu mengingat tujuan jangka panjang dan tetap fokus untuk mencapainya. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh distraksi atau tekanan dari luar. Kamu akan tahu apa yang penting dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. 3. Put first things first. Prioritaskan yang terpenting. Kita semua punya 24 jam sehari, tapi kenapa ada orang yang lebih produktif dibanding yang lain? Jawabannya adalah prioritas. Menerapkan kebiasaan ini berarti memisahkan antara yang penting dan yang mendesak. Banyak orang terjebak dalam tugas-tugas mendesak yang sebenarnya tidak begitu penting. Misalnya, menjawab semua email dan pesan masuk tanpa memilah mana yang benar-benar membutuhkan perhatian. Orang yang efektif memahami bahwa hal-hal penting harus didahulukan meskipun tidak selalu mendesak. Contohnya, berolahraga dan belajar keterampilan baru mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi dalam jangka panjang ini akan sangat bermanfaat. Gunakan metode Eisenhower Matrix untuk membantu menentukan prioritas. Fokuslah pada tugas yang penting dan mendukung tujuan jangka panjang, bukan hanya yang mendesak tapi tidak berdampak besar. 4. Think win-win, menciptakan keberhasilan bersama. Banyak orang berpikir bahwa hidup adalah kompetisi di mana satu orang menang dan yang lain kalah. Padahal, orang yang benar-benar sukses adalah mereka yang bisa menciptakan kemenangan bagi semua pihak. Mentalitas win-win berarti mencari solusi yang menguntungkan semua orang, bukan hanya diri sendiri. Ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan personal hingga dunia kerja. Misalnya, dalam negosiasi bisnis, alih-alih hanya mencari keuntungan sepihak, orang yang menerapkan konsep win-win akan mencari cara agar kedua belah pihak merasa puas. Ini menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih harmonis. Untuk menerapkan kebiasaan ini, mulai dengan memahami perspektif orang lain. Dengan begitu,
kamu bisa menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarmu. 5. Seek first to understand, then to be understood. Dengarkan dulu, baru bicara. Kebanyakan orang lebih fokus untuk didengar daripada mendengarkan. Padahal, komunikasi yang efektif dimulai dari memahami orang lain terlebih dahulu. Ketika seseorang berbicara, jangan hanya menunggu giliran untuk merespons. Cobalah benar-benar memahami apa yang mereka maksud. Ini akan membangun hubungan yang lebih kuat dan menghindari kesalahpahaman. Misalnya, dalam konflik, orang yang mendengarkan dengan empati lebih mungkin menemukan solusi yang baik. Mereka tidak langsung bereaksi, tetapi mencoba memahami sudut pandang lawan bicara. Latih keterampilan mendengarkan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mengulangi kembali apa yang dikatakan lawan bicara. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dan ingin memahami mereka. 6. Synergize. Kolaborasi untuk hasil lebih baik. Kolaborasi adalah kunci kesuksesan. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Dengan bekerja sama, kita bisa mencapai hasil yang lebih besar. Sinergi berarti menghargai perbedaan dan menggunakannya sebagai kekuatan. Dalam tim yang baik, setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang bisa saling melengkapi. Misalnya, dalam proyek kerja, orang yang kuat dalam analisis bisa bekerja sama dengan mereka yang kreatif untuk menciptakan solusi terbaik. Ini jauh lebih efektif dibandingkan bekerja sendirian. Untuk membangun kolaborasi yang sukses, penting untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan menghargai kontribusi setiap individu. Dengan begitu, sinergi bisa tercipta secara alami. 7. Sharpen the saw, terus berkembang dan belajar. Kebiasaan terakhir ini tentang perbaikan diri yang berkelanjutan. Jika ingin sukses, kamu harus terus belajar dan mengembangkan diri. Bayangkan seseorang yang bekerja keras setiap hari tanpa pernah beristirahat atau belajar hal baru. Lama-lama, mereka akan kelelahan dan stagnan. Itulah mengapa penting untuk terus mengasah kemampuan. Caranya bisa dengan membaca buku, mengikuti kursus, berolahraga, atau sekadar meluangkan waktu untuk refleksi diri. Dengan menjaga keseimbangan antara kerja dan pengembangan diri, kamu bisa mencapai kesuksesan jangka panjang. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia terus berubah dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus berkembang. Jadi, itulah 7 kebiasaan yang bisa membuatmu lebih efektif dalam hidup. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi dengan konsistensi dan kesabaran, kamu bisa mulai menerapkan kebiasaan ini satu persatu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.